قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل في شروط الاقتداء. Fasal ini menjelaskan di dalam syurutul iqtida, di dalam syarat-syarat mengikuti atau menjadi makmum. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imami fil mawqif wal ihram. Yajibu wajib ala kulli man, atas setiap orang, shalla yang salat, siapa orang, muqtadiyan seraya jadi makmum nggih. Jadi muqtadiyan mengikuti atau ya jadi makmum lah, intinya begitu. Fi jumu'atin, dalam salat Jumu'ah, atau ghairiha atau selain salat Jumu'ah, apa yang wajib? Alla yataqaddama ala imami fil mauqif. Apa ini jadi khabarnya, apa jadi fa'ilnya yajibu. Alla yataqaddama, apa tidak mendahului, ala imami siapa, kulli man shalla muqtadiyan, ala imamihi atas imamnya, fil mauqifi di dalam, ay fil makanil ladzi waqafa alaihi, jadi tempat mauqif nggih, tempat itu digunakan imam berdiri. Jadi posisi kalau enggak nggih, Ustaz nggih, posisi nggih. Jadi pertama, tidak boleh seorang makmum itu mendahului imamnya di dalam posisi imamnya. Nah, di syarahnya ini izinkan saya menyampaikan di sini karena pernah saya dapati dan agak sering ya, terutama di masjid baru saya tempati itu. Wala tadurru masawatuhu, masa napa musage bawahnya. Wala tadurru masawatuhu lakinna tukrahu. Tidak menjadi mudarat atau tidak apa-apa bersamaan posisi lurusnya, bersamanya posisi makmum dengan imam itu, lakinnaha tukrahu, tetapi dimakruhkan. Wa tafutu fadilatul jama'ati, dan menjadi hilanglah watafutu, dan menjadi hilang fadilatul jamaati, apa fadilahnya jamaah, atau watafutu, dan menghilangkan al-masawatuh itu fadilatul jamaah kepada fadilahnya berjamaah. Wahia as-sab'u wal 'ishruna as-sab'u wal 'ishruna darajatan li salatan. Jadi ketika ada makmum posisinya lurus sama imam itu, maka itu dimakruhkan dan menghilangkan fadilahnya berjamaah. Jadi ini saya dapati ketika saudara kita, ya Allah alam, kalau kita ngikutin kitab ini kan memang makmum itu harus di belakang ya, agak mundur, jadi tidak boleh lurus. Tetapi kadang kita dapati persis lurus, bahkan kayaknya lebih maju gitu ya. Nah, itu kalau dalam kitab Birqah ini, wa tafutu fadilatul jamaah, tidak dianggap berjamaah, artinya sia-sia berjamaah, tapi sholatnya sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah 27 derajat itu. Nah, itu yang pertama, tidak boleh mendahului posisi imam, makmum tidak boleh mendahului posisi imam. Wal ihrami, dan juga tidak boleh mendahului, wal ihrami ay fil ihrami, di dalam wal ihrami di dalam takbiratul ihram. Fa yuhramu taqaddum ihrami ala ihrami imamih, diharamkan mendahului ihram takbiratul ihramnya makmum ala ihram imamihi, atas takbiratul ihramnya imam. Bal bahkan tubtilu al-muqaranatu fil ihram. Bal bahkan tubtilu, membatalkan, al-muqaranatu, apa bersamaannya takbiratul makmum dengan imam itu, fil al-muqaranatu, apa bersamaannya makmum, fil ihrami, di dalam takbiratul ihram. Jadi walau dalam saran itu, walau syakkan fajibu ay ta'akhkhara ibtida'u taharrumil ma'mum min tamami taharrumil imam yaqin aw dhannan. Jadi makmum itu harus meyakinkan secara yakin bahwa imamnya itu sudah Allahu Akbar. Nah, ini kadang kalau insyaallah kalau yang kita kan tidak ya, tapi kita lihat imamnya belum Allah, jadi sudah langsung Allah, itu bersamaannya adalah membatalkan di dalam sholat. Wa tukrahu, dan makruh, fi ghairihi, wa tukrahu, dan dimakruhkan, wa tukrahu, dan wa takrahu, atau jadi makruh al-muqaranah itu, fi ghairihi, di dalam selainnya takbiratul ihram, minas salami wal af'al, seperti contohnya salam dan perbuatan-perbuatan yang lain. Wa tafutu fadilatul jama'ati fi maqaril man fihi faqat.
fa idza qarnau fi ruku' mathalan kana ka ruku'il fadhi bi khilafi ghairihi. Jadi di sini bisa menghilangkan fadilahnya berjamaah kalau itu bersamaan dengan imam dalam melakukan hal-hal yang dalam rukun-rukun salat itu. Terus fa idza qarnau fi ruku' mathalan kana ka ruku'il fadhi bi khilafi ghairihi. Jadi dia itu bersamaan makmum itu dengan imam dalam ruku', masalan contohnya misalnya kana ka ruku'il fadhi bi khilafi ghairi. Ka ruku'il fadhi. Jadi sama dengan ruku'nya orang yang salat sendirian. Maka itu dihindari. Terus illa fi ghairihi dalam selain takbiratul ihram illa ta'minah kecuali dalam amin. Amin. Kok enggak ada yang amin ini? Oh amin. Oh Pak Syafi'i. Agak takut kan ada kayak mizan itu kan. Jadi kalau dalam amin itu tidak apa-apa mendahului. Mendahului. Amin, amin, bukan amin. Ini kampanye ya. Amin. Fa innal muqaranata fihi mandubatun, justru saya tidak kampanye amin ini. Bukan bersamanya amin. Membarengkan bacaan amin itu fihi mandubatun adalah sunnah, dianjurkan. Jadi ada dalilnya. Masya Allah. Wa yahrumu, dan menjadi haram taqaddumuhu apa mendahuluinya makmum biruknin fi'aliyin dengan satu rukun fi'ali. Tamin ka'an raka'a wa rafa'u imam qa'im. Contohnya di dalam sarannya itu seperti seorang makmum itu ruku' wa rafa'ah, dan dia posisi mengangkat kepalanya. Wal imamu qa'im, sedangkan imamnya masih berdiri. Nah, jadi haram. Jadi kalau imamnya masih posisi berdiri, makmumnya sudah ruku' dan sudah mulai mengangkat kepala untuk i'tidal. Offset katanya Pak Ibu. Nah, jadi wa tabtulu, dan menjadi batal biruknai apa namanya? Taqaddumu wa taqaddumuhu, menjadi batal taqaddumu itu ail makmum alal imam itu biruknaini ay fi'liyaini, dua rukun fi'li, walau ghairu tawilaini, walaupun tidak lama, karuku'in wa i'tidal, seperti ruku' dan i'tidal. Jadi di sini adalah membatalkan kalau sampai dua rukun. Jadi di apa namanya? Dihindari. Wa kadza, dan ay taqaddum, wa kadza, dan iyalah, ini khabar muqaddam kalau tidak salah nggih. Wa kadza, dan iyalah ay ataqaddum mendahului, at-ta'khuru adapun mengakhirkan napa? Bahasa Jermannya itu mudi keluh. Kenapa? Monte apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Iya, telat nggih, telat. Kalau bahasa Maduranya itu lambat. At-ta'khuru adapun lambat katanya Kiai Mizan. Ada yang bahasa Indonesianya telat nggih, Kiai. Telat, lelet. Anhu, dari imam. Bihima, di dalam rukunaini li ghairi uzrin, bukan karena ada uzur. Termasuk uzur itu min jumlatil uzri al-jahlu wan nisyanu ghairuhuma. Jadi termasuk uzur itu adalah belum pernah ngaji, belum pernah gerjelanggeran katanya itu. Gerjelanggeran. Ya. Jadi belum tahu wan nisyan, dan dia lupa. Wa bi aktsara, jadi yang at-ta'khur tadi itu yang dua rukun tidak membatalkan sholatnya makmum kalau dia uzur. Kalau ada uzur. Contohnya ya belum ngerti atau dia lupa. Wa bi aktsara min thalathi arkanin tawilatin lahu. Nah ini. Tapi kalau melebihi wa bi aktsara, atau lebih banyak, min thalathi arkanin, dari 3 rukun tawilatin yang panjang, lahu, karena ada uzur, itu tidak dimakfu. Contohnya begini. Fala ya'uddu min al-i'tidal wal julus bainal jasadain li'anna qasirani. Jadi ketika ada makmum itu mengakhirkan atau telat di dalam mengikuti imam itu sampai tiga rukun fi'li yang panjang, maka itu adalah membatalkan sholatnya. Jadi kenapa? Karena itu tidak serius, seperti ngantuk atau apa gitu ya. Telat mudi keluh, kalau bahasanya itu mau bahasanya Ustaz Sabi mudi keluh.
Oh. Bukan peluk ya. Wa ya'lama, dan hendaknya, yang ini nomor 2. Nomor 2 itu syaratnya iktida, itu syaratnya makmum itu yang pertama tadi kan tidak mendahului imam di dalam posisinya dan takbiratul ihram. Yang kedua, wa ya'lama, dan hendaknya mengetahui siapa makmum binti qalati imamihi, dengan pergerakan pindahnya imam. Jadi pergerakan pergerakan imam, gerakan imam. Nah, lihat tamakkana min mutaba'atihi bi ru'yatin lahu. Bisa yang dimaksud ya'lam di sini adalah bi ru'yatin lahu, memang dia berada di belakangnya, melihat langsung kepada imam. Aw li ba'dhi shaffin, atau sebagian shaf. Jadi shafnya di depan sudah sujud, ya ikut sujud. Aw bisma'il sauti, atau karena mendengar suara. Aw sautin muballighin thiqatin aybalin akil muslimin adil riwayatin in kana ghairu musallin. Nah, ini seperti yang terjadi di Masjidil Haram atau di Masjid Istiqlal. Jadi misalnya Allahu Akbar. Nah, walaupun itu yang bersuara muballighin thiqah, tapi suaranya harus thiqah, muballighin thiqatin. Boleh. In kana ghairu musallin. Walaupun orang yang bersuara itu enggak sholat. Kayak di dalam mobil itu ya. Nah, jadi enggak sholat itu. Boleh. Ngabari sendiri. Jadi ya, ini yang dimaksud ya alam itu banyak caranya, atau dia berada di belakangnya, atau jadi walaupun yang memberitahukan itu bukan orang yang sholat. Demo 212. Oh ya, itu demo 12 itu katanya. Falak dasabil fasik illa in qafil qal yusaddiqu sidquhuma. Jadi kecuali tidak cukup kalau itu anak bayi. Allahu Akbar. Nah, sementara anak bayi atau orang fasik, karena pasti botei gitu. Jadi enggak boleh gitu. Atau yang kedua, nggih, nengotan nggih. Yang ketiga, wa yajtami'a fi masjidin, hendaknya berkumpul siapa makmum dan imam itu fi masjidin, di dalam masjid. Wa minhu, termasuk masjid jidaruhu, temboknya. Jadi misalnya kayak gini kan berada di luar atau di sebelah. Nah, ini ada penjelasan. Wa ruhbatuhu, dan termasuk juga serampinya. Wa hiya huna ma kharaja min lakin hujra. Jadi intinya gini, kalau masjid itu diberikan dipagari li ajli, karena untuk magari masjid. Illam yu'lam kaunu syari'an qabla dzalik, walaupun pagar itu dibikin tidak tahu apakah sebelum dipagar itu jalan atau tidak. Bahkan wa in juhilat waqfiyatuha, walaupun itu tidak diketahui status wakafnya tanah itu, tetapi dipagari, dan lalu ada orang sholat di luarnya itu termasuk berkumpul bersama imam. Nah, ini biasanya, tapi ada penjelasannya, wala yadurru ba'dul musafati wa huwa aktsaru min thalathi dzira'in takriban. Jadi syaratnya adalah jaraknya, kalau kita di Indal Aktsari itu 300 dzira' ini kurang lebih satu dzira'nya itu 48 cm. Jadi kalau 300 itu Indal Aktsarin itu kurang lebih 144 meter antara jarak imam dan makmum, bisa termasuk ijtami'a, dianggap berkumpul. Jadi kata nggih, wa hailalatul abniyatu allati fil masjid, walaupun itu terdapat bangunan yang berlika-liku, berbelok-belok itu. Ada tiang, ada apa, ada tangga, sepanjang masih bisa dilalui naik misalnya, itu adalah tetap diperbolehkan. Nah, kecuali ini sawaun ughliqatil kalaba amla bi khilaf ma idza sumirat. Nah, kalau ada masjid misalnya di depan itu seperti Al-Falah misalnya, atau Masjid Baitul Muttaqin, banyak contohnya. Jadi di depan itu ada, di samping itu ada 2 pintu, terus orang sholat di luarnya. Syaratnya adalah itu tidak dipaku, tidak terkunci lah, diupayakan tidak terkunci. Tidak dikunci paten, gila. Sumirat ini dipaku, gila. Kalau sekarang tidak dikunci paten, biar termasuk bagian daripada makmum yang dianggap bersatu, sehingga shopnya itu masih dianggap shop pertama. Ya, seperti biasa sunnahnya, bagusnya ya lebih bagusnya lagi dibuka. Tapi kalau sudah dipaku paten itu tidak termasuk. Betul Rahim. Dibuka terus itu. Oke, itu yang ketiga. Jadi berkumpul antara imam dan makmum, bukan kumpul kebo ini ya. Jadi berkumpul. Jadi anggap berkumpul itu tadi itu
tidak lebih dari 144 cm. Kalau kita bulatkan itu kurang lebih 150. Maka kalau kita lihat di pondok-pondok itu masyayikh itu tempat di Anoko ya, itu kalau Jumatan itu tidak muat masjidnya sampai ke kamar-kamar pondok-pondok, apalagi Sidogiri ya Ustaz ya, panjang itu. Para masyayikh itu kadang untuk mengejar fadilatul jamaah turun dari mobil itu langsung sholat di tangganya. Padahal ada jarak itu. Tapi seandainya beliau maju misalnya, melangkahi berapa banyak santri itu akan ketinggalan rakaat pertama. Jadi itu sholat di aspal misalnya. Kayak yang terjadi adalah ketika haul guru sekumpul, itu kan di jalanan jadi tempat ya. Enggak tahu kalau 212 gitu ya. Kalau 212. Ya. Atas mobil itu. Jadi syaratnya ngingotan nggih, tidak lebih dari salati dira'ain. Jadi tidak lebih daripada kurang lebih 144 kurang lebih kita bulatkan 150 kurang lebih ngoten. Syaratnya itu. Wala yahula baina wa hailun ya'mal istitraqa, dan yang keempat adalah tidak adanya alla yahula, tidak ada penghalang bainahuma di antara makmum dan imam, hailun apa penghalang, yang menau istitraqa, yang menghalangi apa hail, istitraqa kepada istitraq. Istitraq ini adalah menjadi mencari jalan. Jadi jalan keluar. Contohnya itu seandainya makmum itu mencari imam itu ada jalannya, enggak buntu ngoten nggih. Seperti nggih. Jalan terus walaupun berliku itu. Berliku kayak tangga, tembus. Intinya jalan tembus. Kayak Istiqlal itu kan lantainya banyak ke atas itu. Itu tetap tidak dianggap penghalang kalau yang seperti itu. Ya, tetangga harus dalam nggih. Di dalam masjid. Tangga di dalam masjid. Jadi itu. Jadi di sini fal hasilu anna al-ahwal sab'atun. Keadaan kondisi itu dalam yang tadi jelaskan berkumpul itu sebenarnya ada 7. Fa ahwalul masjid thalathatun. Kondisi masjid itu ada 3. Li'annahu imma yakuna fi masjid. Dua-duanya makmum dan imam di masjid. Yang kedua, awil imam fil masjid wal imam kharijuh. Imamnya dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Atau bil aksi, atau kebalikannya. Makmumnya dalam, imamnya di luar. Nah, ini agak aneh ya. Agak aneh. Dijebol. Oh, iya. Oh, lagi dibangun. Imamnya di luar itu, makmumnya di dalam itu. Jadi karena imamnya warok banget itu, tawadhu, mendahulukan di dalam tuh makmum, di luar imamnya. Itu boleh nggih. Di sini boleh ini ya. Luar dalam boleh katanya. Baik. Wa ahwalu ghairihi arba'atun. Adapun keadaan di luar masjid itu adalah 4. Imma yakuna fi fadha'in, ada kalanya di dalam tanah lapang, au fi bina'in, ada yang kedua adalah di dalam bangunan. Awil imam fil fadha' wal mum fil bina'. Ada kali imam itu di tanah lapang, makmumnya di dalam bangunan. Boleh-boleh saja, semuanya boleh. Kecuali yang tadi itu dalam mobil ya, enggak tahu itu. Mana itu? Dalam mobil itu. Warabi'uha, dan yang keempat adalah syaratnya la yahula, sudah tadi itu ya. Wa yatawafaqa nazmu salataihima. Yang kelima syaratnya para asatidz, yang kelima syaratnya makmum itu adalah wa yatawafaqa, tawafuk. Napa? Cocok pada syarat. An-nazmu salataihima, apa susunan ya. Susunan salat keduanya antara makmum dan salat imam dan makmum itu sama. Jadi tidak berbeda. Nah, secara zahir. Wa alla yatakhalafa, dan yang keenam adalah tidak membedai, tidak menyalahi, tidak membedai, tak tafit. Fi sunnatin, dalam kesunahan, tafhushu al-mukhalafatu fiha. Tafhushu menjadi fasya wal munkar kayak ini. Coba jadi jelek. Al-mukhalafatu, apa itu membedai, fiha di dalam, membedahinya fiha di dalam sunnah. Menyelisihinya di dalam sunnah. Contohnya di dalam sarannya ini seperti ini. Imam itu sujud tilawah. Makmumnya nggak mau ikut. Menang. Bandel itu. Jadi imamnya sujud tilawah hari Jumat, walaupun baca lalak gitu. Wasjud wa qatarib, Allahu Akbar. Dia nggak tahu yang dianggap sunnah itu sujud tilawah. Padahal sunnahnya bukan sujud tilawah yang maksud itu. Napa? Wonten mriki.
Yang membatalkan itu adalah tafkhusyu al-mukhalafatu fiha. Yang bedanya itu jelek dilihat. Tapi kalau tidak seperti satu sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, makmumnya nggak mau ikut, atau imamnya lupa sehingga disunahkan sujud sahwi, makmumnya nggak ikut juga. Urusan dia, saya nggak lupa kok, dia yang lupa itu. Nah, jadi itu adalah batal. Tetapi cengkal ya, bahasa anunya cengkal. Bi khilafi ma la tafkhushu fihi al-mukhalafatu kajalsatil istiraha wa kal kunuti wa katasbihat wa takbirati. Kalau kunut ini bukan apa-apa ya. Jadi imamnya misalnya kunut, makmumnya menang aja kayak robot di belakang. Nah, jadi nggak membatalkan kalau dalam kunut, tapi ya sebaiknya mengikutilah. Gitu, ikuti. Jadi atau kebalikannya, kalau terpaksa imamnya itu dikasih tahu, misalnya seperti saya di Pisangan itu, alhamdulillah sekarang ada jeda. Kalau beliau yang imamin itu rukuknya sujudnya agak lama, maksudnya menunjuk sujud itu agak lama gitu, sehingga memberikan kesempatan kepada makmum yang berkunut sendiri, walaupun ya tetap kurang afdol kan. Kalau ngimamin ya kunut di belakang muamin mau enggak ya monggo, terserah saja kan. Jadi tidak membatalkan. Oke, itu yang ke-6. Wa ayyan wal iktida'a ma tahrum fil jumu'ati. Yang ke-7 yang terakhir adalah wa ayyan wiyah, hendaknya berniat siapa makmum tadi itu al-iktida'a untuk mengikuti. Iktida' untuk mengikuti. Iktida' itu awil itimam bil imam. Satu, niat bermakmum bil imam, awil makmumiyah atau bermakmum menjadi makmum, awil jama'ah atau usalli fardhas subhi ra'ataini jama'atan lillahi ta'ala. Itu boleh. Atau usalli fardhas raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh. Jadi silakan dipilih gitu. Jadi iktidak itu boleh. Yang penting ada iktidaknya. Ma'atahrum beserta takbiratul ihram fil jumu'ati, di dalam salat Jum'ah. Wa qabla al-mutaba'ati, dan sebelum mengikuti imam. Contohnya, misalnya dia terlena dengan bacaan imamnya, dia belum berniat mutaba'ah. Sampai selesai imam itu membaca Fatihah surah Al-Baqarah. Baru ingat, berarti dia tidak sah, batal. Jadi ya esoknya kalau guru kita kan membarengkan niat itu dengan takbiratul ihram. Allahu usolli. Allahu akbar di hati kita, usolli. Gitu. Jadi wajibu 'alal imam niyatul imamati fil jumu'ah. Nah, wajib dan menjadi wajib 'alal imami, atas imam itu niyatul imamati, apa? Niat imamah, menjadi imam fil jum'ati, dalam sholat Jum'ah, wal mu'adati, di dalam sholat mu'adah. Nah ini, kalau imam biasa, misalnya sholat zuhur biasa bukan mu'adah, itu tidak wajib. Tapi konsekuensinya, kalau dia menjadi imam tidak berniat imaman, maka imamnya tidak mendapatkan fadilah 27 derajat itu. Jadi sholat mu'tadah ini, mohon koreksi kalau saya nanti salah. Mu'tadah ini al-maktubatul mu'addatu an awin nafilatul ladsannu fiha awil jama'atul an jama'ati fiha katahara. Jadi intinya mu'adah itu adalah sholat fardu yang diulang. Contoh misalnya tadi sudah sholat zuhur, alhamdulillah kerawan orang yang alim, terus Mbah Yai atau Habib monggo diminta untuk jadi imam, maka tadi kita itu boleh mengulang sholat fardu kembali, itu boleh. Tetapi konsekuensinya adalah dari awal sampai akhir itu harus benar-benar berjamaah, sehingga hatta law ta'akhkhara salamul ma'mumi an salamil imam haitsu adda munqati'an batalat salatu. Sehingga kalau ada makmum itu mengakhirkan salam dari salam imam, misal imamnya sudah assalamualaikum, makmumnya masih baca at-tahiyatul mubarakatuh, adda bihaitsu adda munqati'an, sehingga dia terhitung itu sebagai munqati', batalat salatuhu, batal salat makmumnya. Nah, yang paling lucu, yang paling aneh ini, bukan lucu ya, mohon maaf, bukan lucu, dan yang paling bahaya ini, wa hatta law kal mu'idu imaman fatabatal ma'mum fi ihrami batalat salatul imam. Jadi salatnya imam bisa batal juga. Wa hatta, dan sehingga, law kana al mu'idu, kalau ada al mu'idu, siapa orang yang mengulang salat itu, imaman adalah menjadi imam, fatabatal ma'mum, lalu makmumnya memperlambat, memperlambat al-makmum fi ihrami, dalam takbiratul ihram. Contohnya gini, Yai, Gus, tolong imami kami. Tadi saya belum berjamaah
karena jenengan datang, tolong imamilah. Ternyata si Gusnya ini sudah sholat gitu. Sudah sholat. Terus sudah mau Allahu Akbar. Tapi ternyata makmumnya memperlambat. Biarin aja dulu dia. Biar sholat sendiri. Nah ini ngerjai gitu ya. Nah ngerjai. Apa yang terjadi? Batalat sholatul imam. Maka batallah sholat imam. Wa in kana fil iktida'u birraki' lianna dzalika awwala sholatihi. Dzalika awwalu sholatihi. Karena kenapa? Ikut imam itu sebenarnya sampai ruku kan boleh. Jadi ketika imam itu posisi ruku, makmum masbuk datang, Allahu Akbar, langsung ruku. Tapi kalau posisi imam sudah mau naik i'tidal, maka itu tidak dianggap satu rakaat. Tapi dalam sholat mu'adha ini tidak bisa. Harus bersamaan dari awal sampai akhir. Harus paket pokoknya. Karena tadi itu kan ngerjain imam itu. Konco kental besti pokoknya ini. Nggak bisa ditawar pokoknya. Tolong Gus, imamin kami mau sholat lagi. Tapi ternyata dia fatabatu al-ma'mum. Memperlambat dia itu ihram dalam takbiratul ihram. Maka konsekuensinya adalah sholatul imam batalat. Batal sholat imamnya. Oke. Lantas terakhir, wadusanu ayyinatul imamati fi ghairiha li ajli hauza fadilatul jamaah. Wadusanu dan niatkan. Wadusanu dan disunahkan. Niyatul imamati, apa niat imamah tadi itu menjadi imam fi ghairiha di dalam kedua sholat. Di luar sholat Jum'ah dan sholat Mu'addah. Apa tujuannya? Li hauza fadilatul jamaah agar diperoleh fadilah jamaah. Tasuhan niyatul imam lima ma'atahurumihi. Hendaknya imam itu berniat ketika takbiratul ihram. Ini wa illam yakun imaman fil hal. Ini walaupun misalnya mengapunten kita sholat di masjid terlambat, sudah selesai sholat jamaah itu, kita sholat sebaiknya berniat imam boleh. Wa illam yakun imaman fil hal, walaupun dia itu tidak jadi imam ketika itu. Contoh misalnya dia sendirian, nggak ada lagi orang diajak menjadi makmum. Usolli fardhu dhuhr abrakat imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu sah. Li'annahu yasiru imaman. Jadi atau ada orang ngasih koda itu ya. Jadi ketika di situ dia langsung jadi imam. Wa yusannu dzalika idza raja ma yatatibi. Nah ini. Kalau boleh juga imam itu niat imam walaupun enggak ada makmum yang di belakang, tapi dia berharap ada orang nanti mengikutinya. Apa dzalika atiyah. Aneh. Jadi enggak pede. Oh pede gitu ya. Wa idza nawal imam fi ghairil jum'ati imama fi athna'is shalah hazal fadilah bin haidin ini. Dampak positifnya adalah wa idza nawa apabila bernawa berniat imam siapa yang fi ghairil jum'ati dalam selain salat Jumat, al imam akan imam fi athna'is shalah dalam tengah-tengah hazal fadilah bin haidin, hazal fadilatu bin haidin, maka langsung ketika itu dapat fadilahnya berjamaah. Bi khilafil ma'mum fayukrahu lahu dzalika wa la thawaba li'annahu. Jadi gini, beda dengan makmum itu dimakruhkan berniat aku jadi makmum. Padahal belum ikuti ya. Mungkin afadha dzalika syai' Abdul Atiyah wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih. Ada 7 itu tadi syarat menjadi makmum. Mudah-mudahan kita dapat mengambil nomor dalam pelajarannya. Nggih, matur nuwun. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.